Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Baik Marina Prihatin selaku guru mata pelajaran sejarah di SMK Negeri 1 Batu Kliang Utara juga. Assalamualaikum Bu Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Lia baik. Gimana Bu Lia? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum besok saya akan melakukan supervisi di kelas yang Bu Marina ajarkan. Baik, di sini ada pun tujuan dari supervisi dan pra-percakapan kali ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Marina untuk siap dilakukan supervisi di kelas. Dan tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk memberikan Ibu Marina rasa aman, rasa nyaman, supaya lebih percaya diri lagi untuk memberikan pembelajaran yang terbaik kepada peserta didik nanti di kelas. Serta ada pun tujuan dari supervisi nanti dilakukan, yaitu untuk mengevaluasi dan di mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Marina lakukan di kelas. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu Lia. Baik, adapun di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Marina. Pertanyaan pertama mengenai tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti di kelas? Baik, jadi adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti di dalam kelas Bu Lia, yang pertama di sini bagaimana siswa atau murid-murid saya itu dapat mengidentifikasikan terkait dengan pengaruh dan kebudayaan ajaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian di sini peserta didik dapat memahami konsep dari perubahan dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian menjelaskan pengaruh konsep dari perkembangan Hindu-Buddha dan yang ada di Indonesia, dan juga di sini peserta didik dapat mempresentasikan terkait dengan materi pengaruh dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, berarti di sini yang saya tangkap ya Bu ya, Ibu memiliki 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti dalam pembelajaran di kelas Bu. Betul begitu Bu ya? Baik Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua Bu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin diobservasi nanti? Untuk area pengembangan yang nantinya ingin saya capai dalam proses pembelajaran di sini, yang pertama bagaimana saya membuka dan menutup pembelajaran, kemudian juga terkait dengan dalam proses pembelajaran bagaimana saya dapat membuat pembelajaran yang aktif, yang menyenangkan, sehingga siswa-siswa juga aktif, kemudian bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang akan saya lakukan nanti. Baik, berarti di sini ada beberapa pengembangan yang ingin Ibu lakukan ya, seperti yang pertama tadi kemampuan Ibu dalam membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik sehingga siswa-siswanya nanti merasa aktif, merasa senang untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu ya Bu ya? Ya. Baik Bu, pertanyaan ketiga nih Bu, berkaitan dengan rancangan pembelajaran. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, seperti penggunaan strategi, kemudian model dan metode pembelajaran itu sendiri? Baik, jadi di sini model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu Project Based Learning, PBL, yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berbasis sosial emosional learning. Kemudian terkait dengan metodenya, nanti saya akan menggunakan metode diskusi. Baik, yang saya tangkap tadi Bu Marina akan menggunakan model PBL ya Bu ya, Project Based Learning. Kemudian strateginya juga tadi Ibu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran tepatnya kompetensi sosial dan emosional ya Bu ya. Serta tadi metodenya yang akan Ibu gunakan juga metode diskusi ya Bu ya. Baik, kalau begitu Bu, ada satu pertanyaan lagi nih. Dari segi
media pembelajaran. Kira-kira media pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu gunakan besok ketika pembelajaran di kelas? Media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti Bu, saya akan menggunakan buku paket. Kemudian saya juga akan menggunakan video yang nanti yang relevan dengan pembelajaran pada hari itu. Ya mungkin nanti bisa melalui YouTube. Kemudian tentunya di sini yang akan saya gunakan HP, dan nanti di sini juga akan ada LKPD. Baik, untuk media tadi Ibu akan menggunakan buku paket, betul Bu ya? Kemudian video yang relevan dengan materi pembelajarannya, kemudian akan menggunakan handphone serta lembar kerja peserta didik. Ya, betul. Oke. Baik, kalau begitu Bu, kira-kira kapan, hari apa dan di kelas apa tempat Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di mana saya bisa melakukan supervisi di kelas Bu Marina? Mungkin nanti saya akan melakukan pembelajaran itu di kelas 10 UPW Bu, pada hari Jumat. Di sana ada 2 jam pelajaran. Baik, nanti berarti saya akan mengikuti pembelajaran di kelas Bu Marina pada hari Jumat di kelas 10 PW selama 2 jam pembelajaran Bu ya. Ya, benar Bu. Baik, kalau begitu Bu, dari sesi percakapan kita kali ini, apa saja hal yang bisa Ibu atau hal yang bermanfaat untuk Bu Marina? Yang saya rasakan setelah praobservasi ini Bu, tentunya saya lebih semangat lagi. Kemudian saya juga lebih siap nantinya untuk pembelajaran yang akan datang. Jadi di sini saya lebih siap dalam proses menyiapkan ya apa-apa saja nanti agar siswa-siswa itu lebih aktif dan saya bisa merancang pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa. Baik, luar biasa Bu Marina, semangat terus ya. Kalau begitu cukup sekian untuk pra-observasi kali ini Bu. Sampai ketemu di supervisi kelas dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pasca observasi Bu ya, yang akan ditemani oleh pengajar praktik saya. Kalau begitu terima kasih Bu Marina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai ketemu di sesi supervisi dan pasca supervisi bersama dengan Bu Baik Marina Prihatin di SMK Negeri 1 Batu Kliang Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih semuanya? Baik. Alhamdulillah.
sesuai dengan perasaan kalian pada saat ini. Oke, paham? Nah, ini gambar emojinya. Silahkan kalian centang sesuai dengan perasaan kalian pada saat ini. Apakah lagi bahagia, lagi sedih, lagi kesel, lagi marah, silahkan dicetak di emojinya ya.
terhadap bidang kesusastraan Indonesia. Bangsa India mengenalkan epos Mahabharata dan Ramayana kepada pujangga-pujangga Indonesia. Pada perkembangannya, pujangga-pujangga Jawa. Baik, sudah ditonton videonya ya? Ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ada yang berempat, 2, ada yang 3. Tadi nanti siapa yang baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian isi, kemudian nanti kalian akan presentasikan ke depan ya, mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan materi yang sudah kalian tonton dalam video. Selama proses diskusi di sini Ibu akan menilai terkait dengan bagaimana kerjasamanya, kemudian bagaimana kalian bisa saling berdiskusi, saling menghormati, saling menghargai ya. Kemudian di sini juga Ibu akan menilai terkait dengan sikap. Silakan bisa dimulai diskusinya. Kalau ada sesuatu hal yang kalian tidak paham atau kalian bingungkan, bisa kalian angkat tangan dan tanyakan kepada Ibu ya. Ya, nanti ini ditulis di sini, kemudian jangan lupa untuk ditulis juga bagian yang nomor ini ya. Ya, nanti kalian akan maju presentasi ya. Maju presentasi. Ini nanti akan menjelaskan tentang apa? Ini nanti akan menjelaskan tentang kalian pilih mana yang mau kalian jelaskan. Yang ini misalnya yang nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya, kalian pilih salah satunya. Temanya untuk kalian nanti presentasikan ke depan kelas ya. Paham? Betul.
kedaerahan hanya dilakukan di beberapa wilayah. Sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Baik, masing-masing kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Sekarang Ibu minta kalian untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita selama ada dalam kegiatan pembelajaran kita ya. Kalian akan refleksikan melalui lembar yang sudah Ibu siapkan. Oke, silakan direfleksikan. Silakan direfleksikan perasaan kalian. Di sana sudah ada emoji, silakan kalian centang emojinya. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di sana. Ya, jelaskan terkait dengan emoji yang kalian centang. Kemudian apa yang menarik dan apa yang tidak menarik dari pembelajaran hari ini. Oke, sudah ya? Sudah. Baik. Aku minta kembali ya hasil apa namanya? Hasil refleksinya. Wah, ini tetap senang ya? Tetap senang, tetap senang. Ini juga senang juga ini. Ini gembira ya. Ini juga gembira. Wah, ini tadi sedih, sekarang sudah senang ya? Ya. Alhamdulillah. Baik, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi atau hasil belajar kita pada hari ini? Alhamdulillah, di sini yang sedih tadi sudah menjadi senang ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira siapa yang bersedia? Angkat tangan. Saya Oke, silakan. dapat mengetahui hidup Buddha Iya, benar. terus di Indonesia. Iya, benar sekali. Jadi dapat mengetahui bagaimana pengaruh Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, berakhirnya kesimpulan dari teman kalian tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari materi terkait dengan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh agama
1 Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Marina sebagai guru yang sudah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik. Baik Bu Marina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu baik. Gimana kabarnya Mulia? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Bu, di pertemuan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana tadi kita sudah melakukan observasi kelas, yang dimana pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Marina sudah lakukan tadi ya Bu ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Baik Bu, pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Marina terkait jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung tadi Bu? Perasaan saya terkait dengan observasi kelas yang sudah berjalan tadi, sebenarnya awal-awal itu saya merasa agak sedikit deg-degan ya Bu ya, agak grogi begitu Bu. Tetapi setelah berjalan itu saya merasa lebih nyaman, lebih rileks, dan alhamdulillah saya merasa lega Bu. Oke baik, alhamdulillah ya Bu ya, tapi berjalan dengan lancar semuanya. Baik Bu, lanjut pertanyaan yang berikutnya nih. Bu Marina bisa ceritakan kembali enggak mengenai area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, atau langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu Marina lakukan selama proses pembelajaran di kelas tadi Bu? Terkait dengan area pengembangan, saya seperti yang sudah di praobservasi kemarin, saya di sini mencoba dan berusaha dan juga menyiapkan segala yang dibutuhkan terkait dengan pengembangan yang akan saya lakukan, yaitu bagaimana agar saya bisa lebih kreatif merancang pembelajaran di dalam kelas, kemudian siswa-siswa menjadi lebih aktif, lebih senang, lebih nyaman. Nah, yang saya sudah lakukan tadi di dalam kelas Bu, yang pertama tadi saya melakukan ice breaking, di mana ice breaking itu bisa lebih memfokuskan siswa dan siswa merasa lebih nyaman begitu Bu. Kemudian juga tadi saya menyampaikan materi itu bukan hanya melalui buku paket, akan tetapi juga saya menggunakan video yang saya lakukan, yaitu video YouTube yang mereka gunakan melalui HP mereka Bu. Kemudian juga tadi yang saya lakukan adalah saya membuat diskusi kelompok ya Bu ya kepada siswa saya, agar mereka itu bisa saling bertukar pikiran gitu Bu. Baik. Berarti itu adalah langkah-langkah yang sudah Ibu Marina lakukan tadi selama proses pembelajaran di kelas. Baik Bu, berdasarkan area pengembangan tersebut nih, menurut Bu Marina apakah area pengembangan tersebut sudah tercapai atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya sudah tercapai sih Bu. Sudah tercapai Bu ya, alhamdulillah kalau sudah tercapai. Baik Bu, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kira-kira apakah ada hambatan yang Ibu Marina temukan selama proses pembelajaran tersebut, seperti kekurangannya atau apa Bu? Hambatan yang saya rasakan tadi, ada beberapa murid ternyata yang masih belum memahami materi Bu, dan mungkin juga ada beberapa murid yang masih belum siap begitu Bu dalam menerima pembelajaran. Baik, berarti hambatan yang Ibu Marina temukan tadi itu ada beberapa murid yang masih belum siap menerima pembelajaran dan materi yang belum mereka pahami begitu ya Bu. Kira-kira menurut Bu Marina penyebab mereka seperti itu apa ya Bu ya? Kalau yang saya lihat tadi sih Bu, yang pertama di sini mengenai siswa yang masih ada yang masih belum memahami materi, itu terkait dengan mungkin materi yang atau cara penyampaian saya itu, atau langkah-langkah saya dalam menyampaikan materi itu belum sesuai dengan minat murid mungkin Bu. Kemudian juga terkait dengan belum siapnya murid mengikuti pelajaran itu mungkin terkait dengan perasaan murid itu Bu. Perasaan murid itu Iya. ya. Baik, dari hal-hal kekurangan tersebut Bu Marina ya, kira-kira nih rencana Bu Marina ke depannya setelah mengetahui penyebab siswa-siswa tersebut seperti itu, kira-kira apa ya Bu?
rencananya Bu yang akan saya lakukan untuk terkait dengan materi itu saya akan lebih mengembangkan lagi, lebih membuat rancangan yang bervariatif agar siswa-siswa itu lebih memahami materi sesuai dengan minat muridku. Kemudian terkait dengan perasaan murid atau kesiapan murid gitu Bu, mungkin saya akan lebih menerapkan lagi terkait dengan mindfulness itu Bu. Oh iya. Berarti nanti Bu Marina akan melakukan rancangan lagi, pengembangan lagi terkait minat dan kesiapan murid seperti mindfulness itu Bu ya. Oke Bu Marina, besok kalau Bu Marina sudah melakukan perubahan tersebut, jangan lupa cerita-cerita ke saya Bu ya, gimana hasilnya setelah Bu Marina melakukan perubahan tersebut dalam proses pembelajarannya. Oh ya Bu, kira-kira nih kapan Bu Marina akan melakukan perubahan seperti yang Bu Marina sampaikan tadi? Rencananya sih Bu, saya akan melakukan perubahan itu di pertemuan yang akan datang Bu. Di pertemuan yang akan datang ya Bu ya. Baik Bu Marina, kalau begitu semangat ya. Semoga apa yang Bu Marina harapkan ini dapat terwujud dengan baik, dapat segera terwujud juga perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga Bu Marina dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa Bu Marina. Kalau begitu, terima kasih banyak Bu Marina atas waktunya, atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Sekali lagi semangat Bu Marina, terima kasih. Baik. Akhirnya rangkaian supervisi akademik ini berjalan dengan baik yang dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.